Banyak orang yang mengaku mengasihi Tuhan, menomorsatukan Tuhan dalam hidupnya, mengutamakan Tuhan dari hal-hal lain. Benarkah? Kok saya ragu ya? Saya ragu kenapa? Karena begitu saya melihat seorang teman saya yang punya anak 4 orang, satu anaknya ini yang masih duduk di SMA, ternyata sering membolos. Dan bolosnya itu parah. Dalam seminggu ia bolos 4 hari. Berarti dalam sebulan ia sekolah hanya 8 hari atau 10 hari. Anak ini menjadi pendusta. Kalau ditanya, sekolah gak kamu? Sekolah. Sekolah gak kamu? Sekolah. Padahal pihak sekolah mengatakan anak ini tidak ada di sekolah. Bapaknya ini sangat kecewa. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, setiap berdoa, ia doakan anaknya supaya menjadi baik. Tapi apa yang terjadi? Anak ini makin parah. Ia bolosnya makin parah, tetap tidak berubah, dan sering menginap di rumah temannya. Kalau pulang hanya tidur, minta uang. Tidur, minta uang. Bekal sekolah itu ternyata ia gunakan bukan untuk membeli ilmu di sekolah, tapi membeli kopi, rokok, kratom, narkoba. Orang tua ini sangat kecewa. Akhirnya ia berputus asa, ia menyerah. Ia berdoa kepada Tuhan. Dalam doanya ia mengatakan, Tuhan, Engkau yang menciptakan anak ini, saya pulangkan anak ini kepadamu, jadikanlah anak ini yang terbaik. Saya kembalikan ciptaanmu kepadamu. Artinya apa? Orang tua ini melepas tanggung jawab. Ia tidak mau mengurus anaknya. Walaupun sebandal-bandal anaknya, jika diperhatikan terus, pasti anak ini akan berubah. Tapi ia sangat menyayangi anaknya. Lebih menyayangi anaknya daripada Tuhan. Sehingga ia kembalikan kepada Tuhan. Kalau ia tidak menyayangi anaknya, ia kembalikan, ia kasih ke iblis, tapi ia kasih ke Tuhan. Pasti ia percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Jadi orang ini, bapak ini lebih mengasihi anaknya daripada Tuhan. Padahal ada ayat yang mengatakan, jika engkau mengasihi anakmu lebih daripadaku, engkau tidak layak bagiku. Demikian firman Tuhan. Setelah ia berpikir, ia menyesal. Doanya itu, ia menyesal, ia melepaskan tanggung jawab. Ia serahkan anaknya kepada penciptanya. Ia tidak mau pusing, tidak mau bersusah payah untuk mendidik anaknya. Doanya itu berarti doa yang marah. Ia bertanya, layakkah aku marah kepada Tuhan? Akhirnya ia menyesal. Dan ia berdoa, Tuhan ampuni doa saya yang tadi saya naikkan kepadamu. Hamba menyesal. Berarti hamba lebih mementingkan anak hamba daripada mementingkan Tuhan. Orang yang mengutamakan Tuhan baru saya temukan cuma satu orang, yaitu Abraham. Abraham mengorbankan anaknya Ishak kepada Tuhan ketika Tuhan memintanya. Artinya apa Abraham? Abraham lebih mementingkan Tuhan daripada anaknya. Dan yang paling harus kita ingat, Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia.